Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kuda laut halal? Mazhab yang paling ketat dalam masalah hewan, mazhab Hanafi. Mazhab yang paling ketat dalam masalah hewan adalah mazhab Hanafi. Yang halal cuman ikan saja. Saya satu asrama sama orang Bangladesh, India, Pakistan. Saya masak kerang. Pas kasih kerang sama kepiting, tak mau dia. Karena kata dia yang halal cuman ikan. Mazhab yang paling longgar dalam masalah hewan, paling longgar, mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu yang haram cuman anjing sama babi. Lain daripada itu makruh. Makanya kalau kalian pergi ke Maroko, nanti jangan heran di pinggir-pinggir toko ada jual namanya escargot. Jangan bayangkan escargot itu dingin, hangat, sop. Sop apa? Sop bekicot. Yang pertengahan dalam masalah hewan, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, kalau dia tidak menjijikkan, kalau dia macam ikan bernapas pakai insang, kalau dia tidak hidup di dua alam, maka dia halal. Tapi kalau dia hidup di dua alam, hidup dia di air, hidup juga di darat, dan kemudian pula dia tak bernapas pakai insang, lalu kemudian dia menjijikkan, harama alaikumul khaba'is, diharamkan pada kamu yang menjijik-jijikkan. Kalau kena 3 pasal, maka dia haram. Saya sampai sekarang belum pernah makan kuda laut lagi. Ikan tembakul. Ikan tembakul tak bisa dimakan karena tahan dia di darat. Sama macam buaya. Ada buaya laut, ada buaya darat. Ikan tembakul ini kalau kita pergi ke tepi laut, berjalan dia macam katak. Bisa dia hidup di atas, bisa dia hidup di dalam. Itu maka tak ada orang kita makan ikan tembakul. Kepiting Pak Ustadz, kepiting terbagi 2. Ada yang di air saja, tak bisa hidup di darat. Biasanya yang kepiting bakau, yang besar-besar yang diikat tangannya berotot, mahal itu biasanya. Nah, itu tahan dia. Makanya sebagian mazhab Syafi'i tak mau makan itu, karena tahan dia di 2 alam. Ustadz, saya bolak-balik makan itu. Kepiting yang besar sepiring tuh. Banyak itu di Aceh Singkel. Yang pernah ngasih saya paling besar seingat saya Aceh Singkel. Lebih besar pula kepiting itu dari piringnya lagi. Duduk kami satu meja, sebelah kiri saya bupati, sebelah kanan dandim tentara, di depan Polres. Saya kasih bupati tak mau, saya kasih dandim tak mau, saya kasih Polres tak mau. Habis saya makan sendiri. Rupanya orang bertiga ini takut kolesterol. Saya bilang ini tak ada kolesterolnya Pak. Kolesterolnya ada nanti waktu cek di rumah sakit. Apa doanya Pak Ustadz? Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah kusebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan di bumi maupun di langit. Jadi kalau kami makan tidak kena kolesterol, tak ada jaminan, saya bilang. Kita hanya berdoa aja, sesuatu serahkan pada Allah. Takut mereka makan. Jadi kalau dia kepiting hanya di laut saja, maka menurut mazhab Syafi'i halal. Nanti kalau Bapak Ibu tengok saya makan kepiting yang tahan di bakau, kepiting bakau yang warnanya agak coklat ke hijau tua, maka sesungguhnya saya sedang pakai mazhab Maliki. Kenapa? Kebetulan gratis. Boleh rupanya kita dalam hal kepiting pakai mazhab Maliki, sembahyang pakai mazhab Syafi'i? Boleh. Karena berbeda qadiyah. Yang tak boleh itu mencampur mazhab dalam satu ibadah. Tak boleh. Dalam masalah makan kepiting, mazhab Maliki. Dalam masalah sembahyang, mazhab Syafi'i. Bang, kita beli kepiting nih ya bang, kata istri nanti pas belanja di pasar bawah. Haram. Tapi kata Ustadz makruh bang, karena pakai duit abang. Itu bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i. Itu namanya mazhab bakhil. Tidak ada makhluk bersandar kepada makhluk akan kecewa, bersandar pada kayu yang rindang akan tumbang, bersandar kepada benda akan binasa, bersandar kepada sahabat akan berubah menjadi musuh. Bersandarlah kepada dia, Hayyun maha hidup, la yamut, dia tak pernah mati. Bersandarlah kepada dia, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha berkuasa. Itu yang diinginkan Allah dari sosok Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi, sengaja dia pergi berjalan kaki. Karena kalau dia pergi menunggang unta, mereka sudah mengintai. Dia pasti lari. Dia akan pergi ke tempat yang jauh. Sengaja dia pergi berjalan kaki. Lalu kemudian dia pun sampai ke suatu tempat.
Dia berharap mereka adalah orang-orang yang lembut akan yang menerimanya. Tapi dia tidak diterima dengan tala'al badru alaina. Dia tidak diterima sebagai ahlan wasahlan. Ahlan, keluarga, kau datang kami sambut sebagai keluarga. Sahlan, mudah, kau datang urusanmu mudah. Ahlan wasahlan. Tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga. Dia tidak dianggap sebagai sahlan. Dia dianggap sebagai musuh. Dia dilempar dengan batu, dia dilempar dengan kayu, dia dilempar dengan tulang onta. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di balik bukit. Dia angkat kedua tangannya. Ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya. Datanglah malakul jibah, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallahu an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Jadi kalau kita mau diangkat Allah derajat, lapangkan dada, serahkan hidup dengan Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Adapun kesulitan hidup, dari mulai rezeki, jodoh, anak, keluarga, kerja, ekonomi, sosial, politik, 2 kali Allah janjikan, fa inna ma'al usri yusra. Diulang sekali lagi, inna ma'al usri. Makanya kalau hidupmu susah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nama anakmu siapa? Yusra. Gimana hidupnya? Sulit terus Pak Ustaz? Kalau engkau sulit setelah berusaha, sesungguhnya Allah ingin engkau di makom itu, karena Allah menurut ilmunya engkau hanya layaknya di situ. Sama seperti anak kecil minta pisau, umur 5 tahun, minta pisau mah, minta pisau, minta pisau. Dikasih apa enggak? Enggak, karena kalau dikasih pisau dia akan potong, semua dipotong, kulkasnya dipotong, kabelnya dipotong. Makom kamu cuma sampai di sini. Kalau kamu lebih daripada ini, nanti kamu jadi kufur. Abdul Somad, makommu cuma sampai di sini aja. Lebih dari sini, nanti kau akan jadi jahat. Tapi setelah usaha, saya tidak ingin juga ceramah saya ini disalahgunakan. Besok bapak pagi-pagi dibangunkan sama istrinya, bang, kerja bang, kerja. Makom kita cuma sampai di sini. Setelah usaha, pergi pagi pulang petang, jualan es, hujan nggak turun, nggak berhenti. Padahal doanya minta panas, hujan. Berarti Allah sedang menguji engkau kesabaran. Sudah dilakukan berbulan-bulan, berarti Allah ingin kau usaha yang lain. Jual es krim turun juga terus hujan, kalau gitu jual payung lah. Begitu sewa penyewaan payung, panas. Sesungguhnya ada pahala di balik itu. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah, mencari rezeki, mencari jalan, membesarkan anak, mencari kerja, kuliah, sekolah, pesantren, berusaha, berdakwah. Lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan jalan yang akan memudahkan mereka. Fa inna ma'al usri. Nabi Musa mengalami kesulitan, Nabi Isa mengalami kesulitan, Nabi Ibrahim mengalami kesulitan, Nabi Nuh, nabi-nabi aja mengalami kesulitan. Kita keturunan Nabi aja mengalami kesulitan. Kamu keturunan Nabi? Ya, hati-hati dengan Ustaz Somad, dia itu keturunan Nabi. Masa dia Habib? Keturunan Nabi Adam. Para habaib kita dengan berbagai macam kesulitannya. Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki yang pertama Sayyidina Al-Hasan.
Sayyidina Hasan punya adik namanya Sayyidina Husain, dipancung kepalanya, diarak kepalanya dikeliling negeri oleh pasukan Yazid sampai ke istana, ditusuk mulutnya pakai tongkat pendek. Menangis sahabat Nabi dan Ahlul Bait melihatnya. Keturunan Nabi penuh dengan penderitaan. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Ini baru sholat subuh 2 kali, kenapa hidupku susah? Kemarin waktu belum hijrah perasaan enak-enak aja. Sekarang setelah hijrah ini penuh dengan kesulitan, ngeluh lagi dengan ustaz. Apalah dayaku. Kalau kau terasa hidup ini sulit, ya udah kau mati aja.